Renungan Hari Raya Paskah. Yesus harus bangkit dari alam maut. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a, ayat 37 sampai 43. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 4. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Paskah adalah pesta kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan yang teramat manis. Kesengsaraan salib di Golgota telah diganti dengan kehancuran Bait Allah Yerusalem. Yesus Kristus memulai era baru dalam hidup manusia. Ia tidak lagi jauh dari jangkauan manusia berdosa, tetapi ada di tengah-tengah mereka. Ia menjadi penyelamat mereka. Ia tidak lagi tinggal di dalam makam, tetapi bangkit untuk membawa hidup baru bagi manusia. Kebangkitannya membawa pembaharuan hidup dan semangat pelayanan serta kesaksian bagi para muridnya. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini berbicara tentang suasana kebangkitan Yesus dan bagaimana tanggapan para murid atas kebangkitannya. Santo Yohanes menampilkan ungkapan Maria Magdalena yang begitu mencintai Yesus karena telah membebaskan dia dari 7 setan, datang kepada Yesus untuk mengadakan ziarah. Maria Magdalena menemukan makam sudah dalam keadaan kosong. Hal pertama yang dibuatnya adalah ia berlari, meninggalkan makam itu, menyampaikan berita gembira itu kepada Petrus dan teman-temannya bahwa Tuhan telah diambil orang. Bagaimana reaksi Petrus dan teman-temannya? Petrus pun pergi dan melihat segala yang terjadi di makam itu. Kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh terletak di tempat lain yang sudah tergulung. Dalam kenyataan ini muncul pertanyaan, mengapa kain peluh itu sudah tergulung rapi? Tidak dibuang saja seperti kain kafan itu. Dan siapa yang merapikan dan menggulungnya? Apakah Yesus sendiri yang merapikannya? Ya, Yesus sendiri. Kenyataan ini memberikan bukti bagi Petrus untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan akan kembali. Peristiwa ini mendorong Petrus untuk semakin percaya dan berani mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit dari alam maut. Dalam pewartaan pertamanya, Santo Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan oleh Allah untuk kita dan diangkat menjadi hakim atas hidup dan mati. Itulah berita gembira yang harus dipercaya dan tidak boleh diragukan lagi, karena kami adalah saksi kunci kebangkitan Kristus. Karena ia bukan saja melihat Kristus yang bangkit, melainkan juga berbicara dan makan bersama dengan Dia. Kenyataan ini membuat Petrus dan teman-temannya semakin gembira dan percaya bahwa Allah yang Maha Kasih tidak pernah akan meninggalkan mereka. Saudara-saudariku terkasih, maka sikap mereka adalah harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup dan karya pelayanan mereka. Mereka dituntut untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah, dan berusaha tinggal dalam kasih Allah dan tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka. Mereka harus memulai membangun diri dan komunitas yang baru untuk bangkit bersama Yesus dan menjadi saksi kebangkitannya. Saudara-saudariku terkasih, apa arti Paskah bagi kita? Kita semua dituntut untuk mengungkapkan cinta kita seperti Maria Magdalena. Tinggalkan tempat kita,
pergi mencari dan menemukan Yesus yang bangkit. Kita dituntut untuk memiliki sikap seperti Petrus, mendengar berita kebangkitan Yesus. Kita diminta untuk bangkit dari keterpurukan dan pergi mencari dan menemukan Yesus yang bangkit. Pergi dan mewartakan kebangkitan Kristus. Kita dituntut untuk memiliki iman yang sungguh bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari alam maut dan kita adalah saksinya. Dengan cara apa kita dapat memberikan kesaksian? Tinggallah dalam kasih dan setia dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Selamat merayakan Hari Raya Paskah.